Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 farmasi. Ketemu lagi dengan Bu Madu dalam mata pelajaran pelayanan farmasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari atau mereview kembali tentang pelayanan kefarmasian yang ada di apotek, sekarang saya akan mengingatkan kembali kalian tentang pelayanan kefarmasian yang sudah kalian lakukan di rumah sakit. Tentunya ketika kalian kemarin PKL atau prakerin, kalian sudah mempelajari banyak hal ketika kalian di rumah sakit. Oke, yang pertama, apa saja yang kalian lakukan di rumah sakit kemarin? Sebagai asisten tenaga kefarmasian, apa yang sudah kalian lakukan? Hah? Ya, tidur di rumah sakit. No, apalagi? Ini pokoknya yang berkaitan dengan dunia kefarmasian. Meracik. Terus apalagi yang kalian lakukan? Memberi etiket pada obat, menghitung jumlah obatnya. Terus kalian diberikan kewenangan untuk penyerahan obat atau tidak? Tidak. Ya, kalau di rumah sakit memang biasanya untuk asisten tenaga kefarmasian, karena kita itu kewenangannya terbatas di rumah sakit, jadi biasanya untuk yang rumah sakit dengan standar operasional yang sudah uh, sesuai dengan ISO dan sebagainya, kita sebagai asisten tenaga kefarmasian, terutama yang lulusan SMK, itu tidak diberikan kewenangan untuk menyerahkan obat kepada pasien. Kewenangan kita hanya sebatas membantu meracik obat di bawah pengawasan apoteker atau asisten apa? Asisten farmasi. Iya. Atau yang lulusan D3. Oke, ketika kemarin kalian di rumah sakit, kalian tentu juga memperoleh permintaan barang atau permintaan obat itu dari depo. Ada yang tahu depo itu apa? Apa? Ada yang tahu tidak? Nah, apa yang dilakukan ketika ada pesanan obat atau alat kesehatan dari depo? Berasal dari rawat inap atau rawat jalan. Jadi, kalau di rumah sakit besar itu ada instalasi farmasi khusus-khusus tersendiri yang menangani di setiap depo. Depo itu adalah misalnya bangsal A, bangsal B. Jadi, kalau di rumah sakit besar, terutama biasanya yang sudah ada deponya itu adalah rumah sakit tipe B, itu biasanya di situ ada bagian kefarmasian sendiri yang menangani di masing-masing bangsalnya. Nah, biasanya di masing-masing bangsal ini akan membuat permintaan barang ketika barang di depo itu sudah menipis atau sudah habis, itu biasanya akan membuat permintaan ke instalasi farmasi. Apa yang kita lakukan? Ya, jadi ketika ada permintaan dari rawat inap atau rawat jalan, biasanya kita itu akan membuat suatu daftar dulu yang disebut sebagai daftar usulan permintaan barang. Nah, usulan permintaan barangnya ini dari mana? Dari Ranap atau dari Rajal, nanti akan kita input. Ada yang sistemnya sudah secara elektronik, jadi permintaannya sudah berdasarkan elektronik, sudah digital, tinggal masuk ke instalasi farmasi. Ada juga dari bagian depo itu yang langsung ke instalasi farmasi membawa usulan permintaan barang, kemudian nanti akan kita cek apa saja sih usulan permintaan barangnya itu. Nah, yang ngecek siapa? Yang menerima bisa kita menerimanya, tetapi nanti kita itu setelah menerima permintaan barang itu, kita laporkan ke yang lebih berwenang, yaitu apoteker atau siapa? Asisten apoteker. Oke, setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita akan menyiapkan pesanan obat dari depo di bawah pengawasan asisten apoteker dan apotekernya. Bagaimana caranya? Kita cek dulu. Kita cek di kartu stok obatnya. Itu sudah sesuai atau belum? Ada atau tidak obatnya?
Kalau tidak ada, ya jangan bilang, ya nanti kita layani, tetapi tidak boleh seperti itu. Kita harus mengecek dulu di kartu stok, obatnya kira-kira mencukupi atau tidak. Kemudian kita membuat obatnya itu harus berada di bawah pengawasan asisten apoteker dan apotekernya. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kita biasanya akan membuat daftarnya, apa saja obatnya yang akan kita siapkan, alat kesehatannya apa saja yang kita siapkan. Kalau kita itu misalnya ada permintaan obat berupa racikan, ya harus kita siapkan dulu. Kita hitung dulu jumlahnya, kita hitung dulu berapa gram yang akan kita ambil. Setelah itu kita serahkan ke asisten apoteker atau apoteker untuk dicek sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, sudah ada tanda tangan dari apoteker atau asisten apotekernya sudah ACC, nanti baru kita buatkan pesanannya. Nah, bagaimana cara menyerahkan pesanan ke depo? Depo rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit. Bagaimana caranya? Jadi, setelah obat itu nanti kita siapkan semuanya, obat itu nantinya harus dicek dulu oleh apoteker sebelum kita serahkan ke rawat inap atau rawat jalan. Nah, setelah dicek, sudah checklistnya sudah sesuai semuanya, baru kita serahkan ke depo. Setelah sampai di depo, nanti pasti akan diterima oleh petugas yang ada di depo, baik rawat inap maupun rawat jalan. Nah, petugasnya akan ngecek obatnya ini apa saja, sesuai dengan pesanan yang dibuat mereka atau tidak. Ini jumlahnya sekian, ini sekian, 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 sekian. Setelah selesai, nah nanti kita akan membuat form yang isinya kita sudah menyerahkan obat dan alkes ke depo. Karena pesanan di depo itu biasanya tidak hanya obat saja, tetapi juga ada alat kesehatan yang lainnya. Jadi formnya apa saja yang kita siapkan? Nah, yang pertama adalah form mutasi barang, perpindahan barang. Perpindahan barang dari instalasi farmasi ke depo, baik itu depo rawat inap ataupun rawat jalan. Nah, di form mutasi barang ini, yang harus kita lakukan adalah mengisi form keluar masuknya obat. Setelah itu nanti dimintakan stempel dan tanda tangan baik dari kepala instalasi farmasi yang mengeluarkan ataupun dari depo yang nanti menerima. Nah, setelah itu apa saja selain form mutasi barang? Nah, yang selanjutnya setelah kita menyerahkan, kita harus mengisi yang namanya form monitoring dan evaluasi distribusi. Isinya apa? Isinya nanti obatnya apa yang kita serahkan, yang menerima siapa, jumlahnya berapa, jam berapa diserahkan, itu harus kita isi. Kemudian nanti setelah diisi semuanya, diparaf dari depo, kemudian kita serahkan kembali ke kepala instalasi farmasi. Oh, ternyata obatnya sudah diserahkan. Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari untuk yang apa saja yang kita lakukan sebagai asisten tenaga kefarmasian di rumah sakit. Memang untuk pekerjaan atau job desk kita di rumah sakit itu memang sedikit dibatasi karena kita atau kalian hanya lulusan SMK. Yang lebih memiliki kewenangan menurut undang-undang itu adalah apoteker dan asisten apoteker yang lulusan D3. Oke, untuk lebih jelasnya, apa yang saya sampaikan tadi, kalian bisa membaca bisa membaca materi yang saya berikan. Materi itu isinya bukan materi ya, tetapi itu isinya adalah lembar kerja. Lembar kerja apa saja nanti yang harus kalian isi ketika kalian berada atau kalian melakukan pelayanan di apotek ataupun melakukan pelayanan di rumah sakit. Nah, setelah video ini, nanti kalian akan evaluasi dulu
akan mengerjakan evaluasi dulu, dan setelah mengerjakan evaluasi untuk pokok bahasan selanjutnya nanti saya mulai akan membahas resep satu persatu. Jadi saya berharap resep yang akan saya bahas nanti ketika nanti kalian sudah masuk secara normal seperti biasanya kita tatap muka biasa, kalian sudah paham. Insya Allah nanti saya akan membuatkan video tutorial untuk pembuatan yang racikannya, tetapi kalau untuk yang resep racikan seperti pembuatan serbuk terbagi, tentunya kalian sebenarnya harus sudah bisa sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.